Dua remaja Amerika pertama kali melemparkan petasan Tiongkok ke sungai. Awalnya kedua orang itu sangat bersemangat. Namun kemudian mereka bersiap untuk bermain sesuatu yang lebih menegangkan. Namun mereka terkejut melihat pemandangan yang tak terduga. Tiba-tiba muncul seseorang di permukaan air. Kedua saudara itu ketakutan. Mereka berpikir apakah petasan Tiongkok begitu kuat. Namun yang benar-benar mengerikan baru saja muncul ke permukaan air. Kejadian ini segera menarik perhatian Biro Investigasi Federal. Mungkin Anda harus bertanya pada titik ini. Hanya mayat perempuan. Serahkan saja ke polisi. Bagaimana jika saya katakan ada 3 mayat perempuan di sungai? Ada satu lagi di bawah. Jadi total 3 mayat. Dan penyebab kematian ketiga wanita ini sangat mirip. Semuanya mati dicekik setelah diserang. Kemudian mengikat kabel ke bagian kaki. Ujung lainnya diikat batu besar dan ditenggelamkan ke dalam air. Ketika sampai pada titik ini, ketiga korban wanita ini baru saja menikah. Kemudian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baru sekarang terungkap ke permukaan. Karena terlalu lama terendam di dalam air. DNA yang berguna tidak dapat diekstrak dari tubuh. Seharusnya, jika baru saja menikah, mereka seharusnya mengenakan cincin di jari mereka. Dengan metode yang sama. Dengan jenis kabel dan simpul yang sama. Ketika sampai pada titik ini, Kepala Departemen FBI, Bos Cho, terdiam sejenak. Setelah agen-agen di bawahnya baru saja pergi. Bos Cho sekali lagi memeriksa detail kasus. Batu besar diikat dengan kabel listrik nomor 14. Sedangkan jenazah diikat dengan simpul kotak yang aneh. Hal ini membuatnya teringat pada beberapa tahun yang lalu. Kasus besar yang pernah dia tangani sendiri. Dengan metode yang sama. Dengan kabel yang sama dan simpul kotak. Namun, 8 tahun yang lalu, pelaku sudah dipenjara. Bos Yu sedikit panik. Karena dia dulu sering mabuk-mabukan. Saat menyelidiki kasus ini, dia juga minum banyak. Tidak terhindarkan akan ada kesalahan penilaian. Apakah mungkin orang itu 8 tahun lalu bukan pembunuhnya? Bahkan Bos Yu sendiri tidak yakin lagi. Hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga pelakunya adalah peniru anak ini. Namun segera polisi menerima laporan lagi. Mayat perempuan keempat muncul. Kecuali lokasi pembuangan mayat yang berbeda. Yang lain semuanya sama dengan 3 korban sebelumnya. Kali ini FBI berhasil menemukan beberapa petunjuk. Di dekat lokasi pembuangan mayat ditemukan mobil mencurigakan. Itu adalah SUV yang dilaporkan hilang 4 bulan yang lalu. Dan 4 bulan yang lalu, saat yang sama dengan pembunuhan wanita pertama. Kemudian FBI menemukan pemilik mobil tersebut. Si Gemuk adalah relawan di rumah sakit anak-anak. Orang-orang yang mengenalnya, semua mengatakan bahwa si Gemuk adalah orang baik yang penuh kasih. Dia menderita leukemia sejak kecil. Kondisi fisiknya sangat buruk. Si Gemuk dengan cermat menceritakan kejadian 4 bulan yang lalu. Detail proses kehilangan kendaraan. Semuanya sesuai. Menunjukkan petunjuk ini putus lagi. Melihat kasus tidak kunjung berkembang. Perasaan cemas di dalam hati Bosun juga semakin menjadi-jadi. Maka dia berpikir keras. Masih berencana untuk menemui pembunuh 8 tahun yang lalu di penjara. Ingin mendengar dia menceritakan kembali kejadian saat itu. Kamu benar-benar berani bertanya. Terry langsung memberikan 2 kata besar kepada Bo. Pergi. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, aku ingin membantumu. Terry memikirkannya dengan seksama. Lalu dia mulai menceritakan kejadian saat itu satu persatu. Dia mengatakan tidak mengenal korban perempuan saat itu. Namun pernah bekerja sementara di restoran wanita itu. Dia mengatakan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap wanita itu. Namun sperma miliknya ditemukan di tubuh korban. Akhirnya, DNA tidak akan berbohong. Hal ini juga menjadi bukti kuat bahwa Terry dikonfirmasi sebagai pelaku. Boshu selalu merasa Terry tidak berkata jujur. Saya berkata jujur dari awal hingga akhir. Kalau kamu tidak ingin mendengar, mengapa kamu datang ke sini? Kemarahan yang ditunjukkan oleh Terry saat ini. Apakah ini sengaja dipentaskan untuknya? Paman Bo merasa tidak yakin. Apa sebenarnya keadaan sebenarnya? Hingga hasil autopsi wanita keempat keluar. Membuat semua orang terkejut. DNA Terry ditemukan di tubuhnya. Ini tidak mungkin. Terry sudah dipenjara selama 8 tahun. Bagaimana mungkin dia? Dan keluarga Terry hanya tinggal satu adik perempuan. Pembunuhnya juga tidak mungkin seorang wanita. Pada saat itu, terkait dengan wanita keempat, daftar tersangka telah keluar. Beberapa orang ini muncul di sekitar tempat pembuangan mayat. Tertangkap oleh kamera pengawas. Salah satunya adalah anak gemuk yang menderita leukemia. Namun Paman Bo sangat yakin. Terry dan si gemuk ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ini sungguh aneh. Jika si gemuk benar-benar pembunuh, mengapa DNA-nya tidak ditemukan di tubuh korban? Karena hanya ada satu kebenaran. Masih ingat si gemuk pernah menderita leukemia. Kemudian dia menjalani operasi transplantasi sumsum tulang. Dan orang yang berhasil berpasangan dan sukarela mendonorkan sumsum tulangnya. Itu adalah Terry. Saat itu dia masih seorang pemuda berusia 20 tahun yang bersemangat. Ini juga berarti, DNA Terry ikut tertransplantasi bersama operasi sumsum tulang. Ditanamkan bersama ke dalam tubuh si gemuk. Maka DNA Terry terdeteksi dalam air mani. Itulah mengapa DNA Terry terdeteksi. Dalam bidang medis disebut sebagai rekayasa genetika. Jadi bukan hanya kasus yang terungkap sekarang. Keempat korban wanita ini dibunuh oleh si gemuk. Bahkan kasus Terry 8 tahun yang lalu. Si gemuk adalah dalang sebenarnya. Motif kejahatan si gemuk sangat sederhana. Ayahnya memiliki kecenderungan kekerasan yang serius. Setiap kali memukul ibunya, dia akan mengikat orang dengan kawat listrik nomor 14. Oleh karena itu para ahli psikologi berpendapat, si gemuk terpengaruh secara psikologis saat kecil. Dia membunuh wanita yang sudah menikah setelah dewasa.
untuk membantu ibunya mendapatkan keadilan. Ini disebut tidak menerima dan menghancurkan. Dan si gemuk pertama kali membunuh seseorang. Padahal dia tahu pahlawan penyelamatnya, Terry, tidak bersalah. Tapi dia tidak berdiri untuk membantunya. Kita bisa bilang hati si kecil ini sungguh jahat. Bahkan dia tidak berniat untuk mengakui. Baru ketika FBI menemukan 5 cincin itu di rumahnya. Yang diukir dengan tanggal pernikahan korban. Dan satu lagi diukir dengan nama korban. Sekarang dia tidak punya kesempatan untuk alasan lagi. Sungguh, orang yang malang pasti punya sisi yang patut dibenci. Tapi cerita ini belum selesai. Bos kembali ke penjara dan bertemu dengan Terry. Ceritakanlah dengan jujur tentang asal-usul masalah ini. Terry langsung tidak bisa menahan emosinya setelah mendengarnya. Dia harus menjalani 8 tahun di penjara tanpa alasan. Siapa yang bisa mengerti kesedihan di balik semua ini? Meskipun telah disalahpahami selama bertahun-tahun. Sikap Terry saat ini, masih menjadi pemuda bersemangat berusia 20 tahun. Terima kasih. Jangan begitu, Terry. Jangan, sungguh. Dia tidak hanya tidak membenci Paman Bo, malah bersyukur padanya dan membersihkan namanya sendiri. Mungkin tidak selalu ada yang benar atau salah. Jika bukan karena keteguhan Paman Bo, kebenaran tidak akan terungkap begitu cepat. Menurutmu? Perhatikanlah batu besar itu. Besok kita akan melanjutkannya. Terima kasih telah menonton.